Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pagi ini kita bisa sowan di Desa Tanjang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, terkait melihat situasi dan kondisi Bapak dan mungkin juga pasca banjir maupun berlangsungnya banjir. Sebelum ke sana nanti kita akan korek banyak hal ya terkait dengan Desa Tanjang dan mungkin juga apa-apa yang dibutuhkan Pak oleh warga terkait banjir maupun juga untuk pembangunan ke depannya. Sebelum kita ke sana, tadi kelupaan sebagai salam jumpa kita, salam hormat, salam S3 nanti jawabnya Serbi Sugiharto Pak. Gini Kak Pistol. Salam S3 Serbi Sugiharto. Sebagai tahap awal untuk memperkenalkan diri, monggo panjenengan Bapak berdua memperkenalkan diri, nama, jabatan dan asli pundi Pak. Monggo. Terima kasih Pak Sugiharto dan rekan-rekan bahwa nama saya Komari, kemudian saya emang asli desa sini, kemudian setelah kuliah tahun 85 saya diangkat di Kabupaten Blora selaku pegawai negeri sipil, kemudian dinas terakhir di Kepala Dinas Tenaga Kerja tahun 2013 waktu itu. Kemudian saya purna tahun 2015, kemudian saya kembali di desa dan karena ya kepengen ngabdi pada masyarakat, saya ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa tahun 2019. Namun pada waktu itu saya bersama dengan mantan kepala desa Pak Jomo dan saya pada waktu gagal Pak. Belum berhasil. Kemudian dalam perjalanan Pak mantan itu meninggal dunia, kemudian diadakan PAW Pak. Pergantian antar waktu tahun 2021, kemudian saya bersama Mas Wawan, alhamdulillah ini warga masyarakat Desa Tanjang ini mengguyung kepercayaan saya sehingga saya ditetapkan sebagai kepala desa sampai saat sehingga sudah berjalan kira-kira satu tahun Pak. Satu tahun setengah lah gitu. Ini nanti kita melanjutkan sampai 2025. Pada bulan Februari itu. Itu sebagai perkenalan dari Bapak Kepala Desa dan mungkin ada tambahan. Ini dulur lanang gitu kan. Oke, panjenengan Mas. Mengadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Munib. Kebetulan saya menjabat sebagai Kaur Perencanaan. Kalau asli saya itu bukan dari Tanjang, Pak. Saya kebetulan lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Karena istri saya orang Tanjang, waktu ada pengisian perangkat desa saya ikut. Alhamdulillah saya berhasil. Karena menjucak ini tadi. Pak Inggi, Pak Inggi tentu sebagai warga sini dan panjenengan yang sudah aktif di Dinas Pemerintahan Kabupaten Blora, masih Pak Arif ya? Pak Arif waktu itu Pak Joko. Pak Joko, masih Pak Joko. Terus sampai Pak Arif. Tapi jangan mengalami waktu kepemimpinan Pak Arif. Belum. Oh, betul nggih. Beliau pernah menjadi teman dewan saya Pak di provinsi nggih. Itu nggih. Dari PKB juga itu. Nggih. Nggih, Pak Kades, saya turut prihatin Pak dari S3 TV YouTube channel Karapan Pati Jawa Tengah atas musibah yang mungkin saya dalam tanda kutip musibah tahunan Pak. Terutama adalah terlebih-lebih setiap 4 tahun sekali ya Mas. 4 tahun sekali. Nggih. Saya akan mulai dari sana, nggih. Nanti terus baru masuk ke pemerintahan desa dan apa-apa yang diperlukan. Banjir ini menjadi sesuatu yang momok Pak, sing koyok rontok rutin Pak, gitu loh, rutin langganan, kadang-kadang dari sebelah timur kemarin ya, Bandang juga sedikit banyak ada dampak, apalagi kalau dari Kelambu, dari barat, dari Tanggulangin dan lain sebagainya.
pripun Pak rasane dan ngresahe dengan mewakili warga. Oh enggak lagi. Terima kasih Pak. Memang banjir yang ada di wilayah Tanjang ini sejak kecil. Waktu saya usia SD itu sudah mulai banjir Pak. Tahun sekian tahun 79 ke sana itu sudah banjir. Apalagi itu pada waktu malah berbulan-bulan. Karena hujan yang terus menerus sehingga banjir itu berjalan sampai beberapa bulan. Kemudian untuk banjir tahun ini Pak, ini memang ini juga agak lumayan agak tinggi airnya dibandingkan tahun 2014 itu lebih tinggi lagi Pak. Lebih tinggi 2014 sehingga memang kalau kita sebagai warga masyarakat sini karena sudah biasa dalam arti kata setiap tahun langganan banjir sehingga kita nulah yang sudah prepare setiap saat istilahnya wes secara otomatis channelnya sudah terpasang Pak. Wah ini hutan kayak gini biasanya gitu. Namun tentunya bagi warga masyarakat yang tidak kemudian mesti pikirannya kan wah ini saya harus yang mampu loh Pak artinya atau yang saya harus membantu pada beliau-beliau yang kena dampak banjir. Sebab itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dianto karena panjenengan peduli terhadap rekan-rekan kami yang ada di desa. Dengan demikian tentunya dengan apa yang panjenengan sampaikan kepada warga masyarakat kami tentunya akan sangat membantu sekali. Amin. Sebab itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kalau memang hujannya sudah reda Pak, dan air itu mengalirnya ke kali akan ke laut. Di sana di Juwana itu mungkin bisa terhambat karena ada mungkin ada perahu-perahu yang di dekat kali Juwana itu sehingga bisa menghambat. Dan mungkin pemerintah ini sudah ada upaya nanti tahun 2023 kan ada kembang kempis Pak. Kembang kempis untuk istilahnya untuk menanggulangi baik banjir maupun mungkin kalau airnya itu surut sudah ada upaya itu. Ini upaya pemerintah, mudah-mudahan dengan adanya pemerintah dan Kabupaten Pati sendiri juga mendukung termasuk anggota DPR dan baik di Pati maupun di provinsi ini juga mendukung atas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira selain itu tadi kembang kempis dan sebagainya ke depan normalisasi berjalan enggak sejauh ini Pak? Pengeruan dan macam-macam Jadi untuk normalisasi kali Juwana memang sudah dilaksanakan Pak. Tapi karena hujannya juga debit hujan yang lumayan tinggi, deras yang tinggi, akhirnya ini air tetap akan meluber Pak ke kiri kanan. Sehingga karena ini desa Tanjang termasuk daerah yang agak rendah sehingga airnya kan akhirnya meluap ke desa Tanjang. Kemarin saya sempat ke Sian Mas, dan tak lihat di sana memang ada satu langkah pemerintah yang saya sangat mengapresiasi yaitu bendungan Mas, bendungan terbesar itu nanti sudah mulai jalan Pak. Tapi meskipun seperti itu juga nyatanya karena memang baru proses, ternyata juga masih banjir sampai dengan detik ini. Mungkin diperlukan juga ya, mungkin untuk Tanjang sudah ada ya bendungan kan besok kan juga ada normalisasi tak lihat itu. Mungkin perlu adanya pembesaran dan perencanaan yang lebih matang Mas terkait dengan piye carane meluapnya air ini sebenarnya dalam tanda kutip bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang kekinian itu Pak untuk kebutuhan musim kemarau dan sebagainya dan untuk pertanian Kira-kira untuk pertanian melanda ada berapa hektar Pak tanaman pangan terutama ini yang melanda desa Panjenengan? Tentunya kan juga menjer juga ini. Untuk tahun ini banjir ini Pak, ini melanda untuk persawahan hampir kena semua ini. Keseluruhan, sekitar berapa ratus hektar Pak? 130 hektar. Padi tanam muda, artinya padi yang baru ditanam, habis di urea itu sekitar 90 hektar. 90 hektar. Karena
kebetulan yang kemarin ada yang belum tanam karena ada banjir, jadi mereka nggak kena. Tapi kalau yang sudah tanam itu sekitar dari itu kan ada 4 wilayah kelompok tani, nambangan 1, nambangan 2, tani mamor 1, tani mamor 2 itu sekitar 90 hektar yang sudah tanam terus kena banjir. Kena banjir itu ya. Terus bagaimana Pak untuk warga dengan peristiwa ini? Apakah mereka juga kan tentunya dampaknya juga dirasakan itu? Bagaimana dengan warga? Waduh, pariku malah keleprek dan sebagainya. Enggak, maksud saya itu pemerintah kan ada banyak program Pak, Jasindu ya, untuk itu dan sebagainya, itu juga bisa membackup hal-hal seperti ini kaitannya dengan membantu. Apakah juga sudah berjalan? Apa baru sounding atau bagaimana? Saya bagi terkait Jasindu Pak, memang waktu banjir bandang pertama itu sudah ada pengajuan klaim. Cuma waktu itu kan nilainya kan cuma dapat keseluruhan itu sekitar 15 hektar yang bisa diklaimkan. Ternyata banjir yang kedua ini lebih besar, maka ini lagi dihitung lagi terkait luasannya. Berarti sudah ada kerjasama dengan alhamdulillah Pak, sedikit banyak akan meringankan itu. Kalau rumah yang terdampak ada berapa rumah atau kakak, Mas? Rumah yang terdampak kemarin ada 156. 156 156. Ada 195 kakak. 195 kakak dari 156 rumah. Yang terendam sampai masuk ke rumah istilah gitu Dan alhamdulillah setelah 2 pekan ini ya, karena sekitar tanggal 30-an kemarin itu. 30. Ya, delalah pada waktu itu saya Pak, etak-etak saya itu berikan janjian dengan anak-anak. Saya itu pergi dengan anak-anak saya tanggal 27 Pak, sampai dengan tanggal 6. Ya itu saya etak-etak saya ngomong piknik gitu Pak. Saya pulang, waduh, delalah kemarin saya ngobrol dengan Mas Munib, memang warga masih sangat membutuhkan dan terutama yang dibutuhkan sejauh ini adalah beras ya Mas ya, beras lah. Karena kalau beras itu bisa untuk ketahanan pangan beberapa hari ke depan. Tapi tak lihat untuk aktivitas masyarakat sudah berjalan dengan baik Pak. Sudah lihat ya, jalan juga. Jadi catatan ya Pak. Sebenarnya gini Pak. Alhamdulillahnya di kita ini banjir kan sebuah rutinitas. Ya, apa Mas? Monggo. Cuma dari rutinitas itu kita bisa berhitung terkait PRB Pak, pengurangan risiko bencana. Jadi di Desa Tanjang ini sudah hampir 4 tahun lebih. Kita ini selalu mendapatkan banprop lebih tinggi dari desa yang lain. Jadi untuk kapasitas PRB kita itu sudah bisa meninggikan jalan. Terus tanggul dan lain-lain. Meskipun banjir kita tetap bisa akses keluar masuk. Meskipun kendaraannya ditaruh di tempat yang tinggi, paling tidak kendaraan itu sudah ada di dalam desa, tidak seperti 2014. Itu semuanya di pinggir jalan raya tanpa ada yang kotor. Karena memang ini jalur masuk ke desa Tanjang sudah tinggi, di dalam juga sudah tinggi dan ya mungkin ya tetap masih kurang Pak. Sewu ngemes lagi. Bukan, itu hak dari Panjenengan, karena apapun Panjenengan juga punya wakil Pak, baik di kabupaten, di provinsi maupun di RI lah. Hak Panjenengan itu tersalurkan, manakala memang perwakilan Panjenengan itu juga bersuara untuk desa Panjenengan. Dan tentunya desa Tanjang juga masih sangat terbuka tuh Mas. Wes monggo iki ono sing abang, ijo, ireng putih, monggo lenggah di Tanjang untuk peduli dengan warga, dan saya yakin warga tidak akan tutup mata lah dengan itu. Nanti sing bergerak ya diilingi, nanti sing angkem ya semua itu ada perhitungannya katanya Pak. Gitu saya akan bergeser untuk sampai gitu ya. Untuk penanganan sejauh ini ada dapur umum ada sih Mas. Ada kemarin sempat ya? Kalau dapur umum rata-rata tiap desa nggak ada. Nggak ada Cuma kemarin itu kita dari PPDI kebetulan membuat dapur umum untuk 7 desa yang terdampak kita bikin. Gitu. Nah, otomatis masing-masing pemerintah desa itu memberikan sumbangsi ke PPDI. Dan nilainya kita berbeda-beda, tapi itu alhamdulillah bisa membantu rekan-rekan PPDI. Jadi alhamdulillah selama pendirian posko itu memang tidak
di desa masing-masing. Ya. Itu setelah 5 hari berhasil mendistribusikan 5.400 nasi bungkus. 5.400 nasi bungkus nggih. Di beberapa desa itu ya, nggih. Luar biasa. Didukung oleh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Gabus. Nggih. Saling bersinergi saya itu. Nggih. Kalau jalan desa Pak Lurah, apakah ada yang tergenang Pak? Kita lihat tadi karena faktor banyak juga masih. Oh berarti masih ada PR Pak untuk kedepannya. Ini monggo dari kabupaten, provinsi, baik eksekutif, legislatif ya, monggo menggunakan hak budgetingnya untuk turun ke desa-desa seperti Tanjung yang sangat membutuhkan. Nggih Pak, kita masuk ke area desa Panjenengan. Untuk ke depan ada rencana apa Pak untuk 2023 mungkin ada program-program unggulan dari Desa Tanjang yang mungkin ke depan perlu mendapatkan satu prioritas baik dari semua pihak tadi maupun dapat perhatian dari masyarakat Pak. Monggo. Yang utama nih karena jalan tadi yang dengan adanya banjir masih ada beberapa jalan yang tergenang air. Sebab itu kalau nanti usulan kita juga akan minta untuk bisa meninggikan jalan itu Pak. Ya, usulan itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini saya juga punya embung yang sementara ini hanya untuk mancing. Nah, ini belum bisa dioptimalkan sehingga dengan adanya nanti kalau memang kita mengusulkan kepada pemerintah ya, baik lewat DPR daerah maupun provinsi maupun pusat, jadi harapannya ini bisa untuk wisata Pak, dengan adanya dana yang masuk kan bisa embung itu bisa dibuat yang lebih bagus sehingga menarik masyarakat yang ada di luar desa maupun di desa kita sendiri untuk mengembangkan itu. Arahnya ke desa wisata itu Pak. Kita dulu juga menggodok Pak adanya desa wisata itu ya pada 2019 kita telurkan pada waktu itu dan ya memang dengan jaringan terregister sebagai desa wisata itu nanti karena sangat potensi tak lihat Pak tadi dari minusnya banjir itu harus bisa diambil manfaatnya nanti kalau sudah terregistrasi di dinas pariwisata biasanya ada budgeting untuk itu yang saya tahu. Bapak sangat luar biasa. Mungkin ada hal-hal atau harapan ya ke depan terkait desa Panjenengan dan mungkin ada imbauan untuk warga terkait apa yang terjadi di desa ini. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan Pak. Monggo Pak. Himbauan kami kepada baik pemerintah kabupaten, provinsi mungkin sampai dengan kami tingkat nasional dengan adanya banjir ini Pak. Tentunya kita mengharapkan bahwa ini harapan kami ya. Harapan warga masyarakat tentunya ya ini Pak. Pembangunan tadi yang berikan jalan dan akses jalan yang bisa lancar, kemudian kita yang saya sampaikan seperti wisata dan sebagainya ini juga kita harapkan ada dana dari dana sehingga kalau dana khusus sehingga dengan demikian harapan masyarakat maupun kita semua yang ada di desa ini lebih meningkatkan ini ekonomi. Untuk jalan yang masih tergenang masih ada sekitar berapa kilo Pak? Berapa kilo? Kurang lebih lah. Kalau panjang kilo itu hampir 1 kilo lebih lah. Tuh kok sedikit? Jadi kan memang rata-rata itu kan sudah ditinggikan. Ya. Yang saja sekitar hampir 2 lah Pak. Sebelah timur Pak Nariman kan? Ya belum. Anggap aja sekitar 2 kilo. Alah kecil itu, 2 kilo. Tak kira ono kok 15 kilo. Desa Tanjang itu kecil Pak. Iya. Kecil. Cuma persewaannya itu memang luas. Luas, nggih. Kebetulan Desa Tanjang itu hadirnya itu 1.117. Kalaupun yang hadir paling sekitar 800. Jadi kalau untuk pemukiman Tanjang ini alhamdulillah termasuk pemukiman rapi seperti perumahan. Ada ada lorong-lorongnya itu bagus. Kebetulan warga Tanjang itu juga swadayanya tinggi. Setiap RT dia iuran bikin gapura sendiri yang gapurnya itu setara dengan gapura desa lain. Benar. Jadi kayak dulu memang dulunya karena mungkin Pak ya berkah dari banjir. RT itu iuran untuk membuat alat agar nanti desa yang bertanggung jawab nguruk. Jadi
Tapi ya sudah, alhamdulillah. Tapi masih kurang tinggi Pak. Nanti mohon diberikan lagi agar ya lebih tinggi lagi. Nah, kalau banjir itu kita akses spotnya gampang. Iya. Yang tambahan nih Pak. Ya. Untuk yang disampaikan Penggi terkait wisata di Umbung, kemarin alhamdulillah itu talutnya sudah keluar. Tinggal nanti kan Pak dimintakan lagi mumpung ada orang. Saya diparingin naik baru. Jadi desa di Gabus ini memang tak anggap sebagai wilayah kecamatan kelahiran saya, prioritas Pak. Orang itu saya akan sangat-sangat baik sekarang maupun besok ke depan apalagi. Saya juga minta pangestu, mudah-mudahan persaudaraan ini bisa berlanjut Pak dan sampai kapanpun dan semoga lah bareng-bareng membangun desa karena toh tidak diambil oleh perwakilan kita, yo dijupuk orang-orang yang sana-sana kan gitu, saya gitu Pak. Jadi mari kita saling tiktoknya jalan dan saling bersama ayo bangun desa bareng-bareng. Dan saya yakin dengan kepemimpinan beliau, tak lihat ya Mas ya, semakin kondusif Pak, semakin anteng, apalagi pengalaman beliau yang berapa sekian puluh tahun Pak. Mungkin Pak sebagai penutup ya, mungkin ada rasanya Pak, wah di sini aku kepala dinas, terus sekarang menjadi kepala desa, beda tuh rasanya Pak, apa? Begini mungkin mendablek misalnya. Oke Pak. Pak. Jadi kalau namanya di dinas itu kan kita hanya skopnya kecil Pak, artinya itu untuk skop kedinasannya sehingga skop kecil tapi kan cakupannya sak kabupaten Pak. Ini gitu. untuk Pak, untuk personilnya. Personilnya kecil kan kita lebih mudah. Misalnya sekitar 50 sampai 100. Tapi kalau sudah di desa itu karena berbagai macam karakter, Pak. Berbagai macam permasalahan, sehingga lebih berat di Pak, lebih tinggi di desa. Desa biasanya terus merohi Pak. Nun saya udah di bayi Pak Inggi ya. Ono wong tiba Pak Inggi. Lah kan dibantu dengan anak-anak muda kayak ini kan sangat-sangat membantu. Itu ya Pak, kesannya seperti itu ya Pak. Tapi kan tetap menikmati toh Pak. Tetap ada rasa kepuasan membantu sesama gitu. Memang dengan bersama teman-teman ini kita alhamdulillah bisa melayani masyarakatnya. Walaupun berbagai macam karakter, permasalahan berkarakter, namun kalau kita tuh legowo, artinya kita dengan tulus, saya pikir tidak ada masalah. Bisa disusun. Dan yang jelas periode ke depan harus maju Pak, jangan sampai terhenti karena apalagi ini kalau nanti undang-undang desa ya ada perubahan pergeseran lumayan itu. Kemarin saya upload juga ya di Facebook dan medsos dan banyak yang menanggapi Mas, ada yang setuju ada yang tidak terkait dengan wacana 9 tahun 2 kali. Saya sampaikan Pak, plusnya ada minusnya ada, tapi plusnya lebih banyak karena apa? Desa ini adalah sekup pemerintahan terendah. Di sana konflik kepentingan pasca pemilihan itu sangat kental loh Pak. Dan setahu saya 6 tahun orang mahari Pak. Harapan saya itu dengan 9 tahun itu ya konflik ini sudah tereda. Terus pilihan Kades, Pak Kades ini punya waktu yang cukup Pak. Untuk menunjukkan ini loh saya memang bertujuan untuk membangun dan jadi bapakmu gitu loh. Jadi bapakmu sehingga dengan itu akan terlihat kinerja itu. Nek sing apik itu apik maksud saya, nek sing kurang apik yo ayolah belajar bareng-bareng. Tapi yang penting situasi dan kondisi di desa itu bisa kondusif Pak. Itu yang paling penting di situ. Ora kayak kapan bangunnya itu loh. Dan saya yakin sejauh ini non Jawa Pak perangkat BPD warga sangat support ya Pak. Panjenengan. Jadi saya gini Pak. Saya itu tidak artinya karena saya sudah dipercaya untuk di desa saya semua kita anggap itu anak saya sendiri, tidak kok ini tidak seperti itu saya Pak. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh titan meniten, kabeh iki bolo, kabeh dulur Pak. Itu yang saya harapkan. Kalau sudah seperti itu kan kita semua bisa merangkul Pak untuk pembangunan ini
akan bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena didukung oleh semua warga. Iya. Tapi kalau kita itu ini dan itu, Nita-nita ini kayak nita-nite itu repot. ini sudah. Lah nek wis ngene iki, besok nyalon lagi aku tak melu mudun. Dan mudah-mudahan kalau beliau memang jalur dan sejalan Pak, bisa baik dan membangun desa Tanjung dengan baik akan kita support untuk banyak hal Pak. Dadilah besok dadi lagi. Demikian mungkin ada sebagai penutup acara, kunjungan kita ke Gabus mungkin ada hal-hal yang disampaikan terkait tadi sudah ya, tapi mungkin ada pelengkap untuk warga, bagaimana warga mensikapi banjir. Terus kadang-kadang kan nun sewu lho Mas, kadang piye tau iki banjir kok orang yang bantu dan sebagainya, hari kurang sabar Pak. Nah, dan saya juga mengetuk hatilah para pemirsa, baik dari pengusaha, eksekutif, legislatif, dan banyak pihak, monggo berbondong-bondong untuk membantu desa-desa yang terdampak, terutama di Desa Tanjang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Monggo Pak, untuk disampaikan ke warga terkait tadi. Monggo. Jadi terima kasih Pak. Atau memang harapannya ya, harapan dari kami warga ya, bagi warga masyarakat di luar yang kena banjir, kalau memang itu ada istilahnya rezeki yang lebih, itu kami harapkan bisa menyalurkan ke warga kami, sehingga dengan demikian warga kami akan bisa menikmati bantuan mereka itu. Dan dari desa siap menyalurkan secara adil dan transparan, itu ya Pak ya? Betul. Akan secara transparan, nanti dipantau bareng-bareng Rek. Nggih, makasih nggih Bapak. Saya terima kasih, saya mohon maaf kalau kedatangan kami jujak, saya emang gitu Pak. Tadi baru adalah Mas Munib ngomong gitu. Saya terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata, perilaku. Yang penting persaudaraan ini bisa berlanjut sampai kapanpun. Dan kita siap Pak dari S3 TV kalau memang dibutuhkan mungkin untuk liputan-liputan tertentu terkait perkembangan desa dan pembangunan desa, kita akan siap. Dan sekali lagi seduluran Selawasi. Mangaten Bapak, salam hormat dari kami. Nanti jawabnya adalah sedulur Sugiarto Selawasi. Salam S3 sedulur Sugiarto Selawasi Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Igi.